Selamat datang di channel Inilah Story. Kembali lagi dengan saya Gigi Tama. Dan kali ini teman-teman, saya mendatangkan salah satu narasumber, ya, rekan saya sendiri, ya, Bang Vidi ya. Apa kabar Bang? Halo. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas Membahas apa nih? membahas cerita Bang. Ya, saya akan memberikan informasi dan cerita tentang sebuah bus yang berada di tengah hutan, tepatnya di daerah kota Blora. Kau membahas tentang bis yang nyasar di Hutan. hutan. Oke. Nah, tidak hanya bis ya Bang, kayaknya Bang. Dan juga ada truk ya, 2 truk yang tersesat juga sampai di tengah-tengah hutan teman-teman. Seperti apa ceritanya? Kita langsung dengan Bang Vidi yang sudah pernah mengupload cerita tentang hal tersebut. Nah, oke Bang Vidi. Saya melihat di video Inilah Story Official. Ya. Itu kan ada video yang memberikan informasi atau bercerita tentang bis yang nyasar nih Bang. Ya. Di tengah-tengah hutan yang notabene tidak mungkin dilalui oleh bus tersebut. Betul. Dan juga katanya juga ada 2 truk ya yang 2 truk tersesat semen. juga. 2 truk semen yang posisinya juga saling membelakangi. Betul. Nah itu gimana Bang ceritanya, kok bisa dapat cerita seperti itu tuh gimana? Oke. Itu kan uploadnya udah lama sih ya. Udah beberapa bulan yang lalu. Dan itu aku istilahnya podcast ke salah satu temen kuliah yang kebetulan dia itu tempat tinggalnya itu dengan lokasi kejadian itu hanya beberapa kilo dari rumahnya. Oh, Jadi dekat. dekat ya. Dan kebetulan juga dia ketika itu dia apa ya? Menyaksikan juga. Dia juga menyaksikan tapi 1 hari setelah kejadian. Dan sebelum podcast denganku itu dia main ke lokasi dan dia mendokumentasikan atau merekam suasana sekarang seperti apa. Dan suasana di sana itu ya apa ya, udah nggak kayak, menurut dia itu udah nggak kayak dulu. Jadi udah ada jalannya gitu loh. Oh gitu. Dan kalau di di kontenku itu yang di Inilah Story Official, Konten kita ya. ya, tapi saat itu belum. Iya, belum ya. Oke. Itu dia cerita tentang apa ya, mungkin teman-teman dari Inilah Story itu mungkin udah pernah dengar ceritanya ya, tapi ini dia cerita menurut versi dari warga-warga sekitar situ yang mungkin juga dengar langsung dari supirnya. Jadi versinya itu supirnya bilang dia itu dari Jakarta, tujuannya dari kastal pertama dari Jakarta dan tujuannya itu di Madura. Oh, dari Jakarta ke Madura. Oke. Terus rata-rata itu orangnya itu orang Madura semua. Nggak tahu nih penumpangnya berapa, paling bis berapa sih, 40 palingnya. Ya 40-50 lah. Ya sekitar segitu, tapi dan rata-rata itu orang Madura. Selanjutnya itu ya seperti biasa perjalanan, terus bilangnya itu sampai pada sampai di Blora itu katanya jam 2-an 2 pagi ya. Nah, dan itu posisinya di Pantura. Itu posisi jalanan di Pantura itu macet. Jadi macet, dan ketika macet itu sang supir dari bis itu mencoba untuk mencari jalur alternatif. Yang bilangnya dia itu melihat sosok perempuan cantik pakai baju putih. Itu seperti mengarahkan katanya sini loh, jalur alternatif sini gitu loh. Saat macet tiba-tiba ada perempuan yang mengarahkan ke jalur lain, jalur alternatif. Betul. Supirnya langsung belok gitu Bang. Ya, dia langsung keluar dari jalur macetnya itu, dan itu diikuti sama 2 truk semen. Oh, 2 truk semen ya? Ya. Terus menurut sang supir pun itu ya
ya udah, maksudnya ya jalannya itu biasa, seperti Pantura. seperti jalan biasa gitu, Ya, aspal gitu. aspal seperti Pantura, tapi kayak ya jalan arteri gitu loh. Nah terus pada suatu titik atau suatu waktu itu mesin dari bisnya itu tahu-tahu mati, Mengalami problem ya. nah, mengalami problem, dan dia supir itu ngecek keluar dari kursinya. Tahu-tahu itu posisi bis itu udah di tengah hutan. Itu apakah penumpang gak ada yang sadar, Bang? Menurut cerita dari teman? Itu posisinya itu menurut temanku itu seluruh penumpang itu kebetulan tidur. Untuk Jadi kernetnya gimana? Kerennya nggak tahu deh. Mungkin nggak ada kernetnya atau gimana, nggak tahu ya. Tapi katanya supirnya tuh hanya supirnya aja yang melek gitu loh, alias nggak tidur. Jadi dia turun, terus itu udah tahu-tahu udah tengah hutan, dan itu posisinya bis sendirian. Jadi kan nunggu terang dulu nih, menunggu cahaya ya. nah nunggu cahaya, ternyata ada berjarak 200-300 meter dari bis itu ada truk semen itu yang saling membelakangi. Logikanya kalau misalkan bis truk dan kedua truk tadi jalan, logikanya itu kan harusnya posisinya semua kepala di depan. Ya. Tapi kenapa? Ini malah membelakangi. Truknya saling membelakangi ya. Dan itu menurut temanku, momen ketika mesinnya itu mati itu momen ketika ayam berkokok, azan subuh. Azan subuh. Nah itu makanya akhirnya padahal kalau misalkan itu telat, katanya itu berjarak berapa meter aja itu udah seperti kayak jurang gitu. Nah seperti itu. Terus ya dari cerita temanku itu juga, itu gimana ya, itu di luar sampai saat ini ya, aku pun logikaku masih nolak banget nih. Nggak bisa dipikir dengan logika, karena menurut temanku 1 hari setelah kejadian dia itu berusaha ke sana, dan itu jalan di sana itu aksesnya gimana? Wah parah. Berarti untuk bis masuk ke sana pun nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Apalagi truk ya? Jadi gini, aku pernah ke rumahnya temanku itu pakai motor, itu jalannya itu masih tahu sih, tanah gitu? Tanah campur batu. Jadi kita jalan tuh kalau pelan banget. Jadi naik turun motor itu bergejolak gitu loh. Tapi aku nggak tahu lokasi dari kejadian itu sebelah mana. Tapi mungkin hampir sebagian besar jalan di sana itu ya rusak ya. Rusak gitu loh. Terus sopir sendiri gimana, Bang? Menurut teman itu dia kalau supirnya kayak gitu. Iya pasti kaget bilangnya itu kaget dan disalah-salahkan pasti kan. Loh kok tahu-tahu di hutan gimana nih? Penumpang gimana, Bang? Iya, penumpang nyalain supirnya nih. Kok kamu anterin di tengah hutan, maksudnya gimana? Lah terus supirnya pun ya juga bingung. Dan juga bilangnya lah coba dipikirkan deh, bilangnya kan nggak mungkin kan ini jalan tengah hutan, nggak mungkin aku bawa ke sini gitu loh. Iya. Lagi pula kalau saya lihat tuh kemarin kayak ini ya, Bang, untuk mengeluarkan bisnya itu juga pohon-pohon perlu ditebangi ya? Ya, menurut temanku itu ketika evakuasi bisnya itu harus istilahnya menebang banyak pohon. Dan itu jarak dari jalan utama itu kurang lebih berapa kilometer gitu loh. Cukup jauh ya kalau jadi nebang pohon, nebang rumputan itu kayak dibuat itu, dan posisi bisnya itu lecet-lecet. Jadi si supirnya nggak kerasa ya waktu jalan malam-malam gitu? Nah, kalau misalkan dia emang melewati sebuah hutan,
itu mungkin ada lecetnya, ini nggak ada lecetnya, tapi ketika dikeluarkan dari hutan itu udah apa ya, ringsek lah, apa mah istilahnya sih, ya, lecet-lecet ya. Nah, jadi ketika bus itu ditemukan di tengah hutan tidak ada yang lecet sama sekali, tapi begitu saat evakuasi keluar banyak bodi bus yang lecet karena benturan dengan pohon-pohon. Ya. Oke. Di luar logika teman-teman. Wah, itu udah, aku pun sampai detik ini nggak apa ya, masih menolak ya, nggak bisa diterima dengan gimana gitu loh logikanya. Sebuah bis bisa di tengah hutan, terus ada truk ngikut gitu kan. Itu supir truk sendiri gimana bang? Menurut Itu katanya 1 atau 2 hari itu dia seperti orang stres gitu loh. Jadi kebingungan lah. Psikologisnya kena ya mungkin. Kena. Nah, karena pengalaman tersebut dan psikologisnya mungkin mentalnya sedikit down ya. Ya, kalau aku pun mengalami itu mungkin ya bingung setengah mati. Ya, tapi memang banyak cerita beredar bahwasanya kejadian itu tidak hanya sekali bang ya. Sekali pernah nggak sih sebelum itu? Sebelum itu pernah cuman ya? Kayak apa ya? Bukan di lokasi yang sama. Tapi mungkin seperti apa ya? Beda kecamatan. Oke. Ada apa ini dengan jalur tersebut, teman-teman? Kalau nggak salah sih 2 atau 3 kali. 2012 sama yang seingatku ya 2012 sama 2017. 2017 tuh yang ini. Yang diceritakan kita ya? Ya. Oke, setelah itu berarti gimana ya? Saya masih bingung nih, Bang. Tapi memang benar terjadi gitu, teman-teman. Enggak bisa dia no. Makhluk seperti apa yang bisa membuat seperti itu, Bang? Nah sebenarnya di konten Inilah Story Official pengenku juga apa ya, kesana kita ya bolehlah nanti kita datangi lokasi, kita cek dengan Kiseto. Menurut temenku di sana tuh emang hawanya apa ya, mistis banget ya. Itu dia kesana itu sore dan itu hawanya apa, auranya tuh udah mencekam ya. Dan menurut temenku ya di sana itu emang apa ya, masih banyak pohon gede, dan di setiap pohon gede itu pasti ada yang ngasih ngasih sajian gitu. Nah, dan menurut temanku itu apa namanya, katanya pesugihan. Pesugihan kayak gitu. Nah itu dia tuh Bang. Nah nggak tahu ya, bukannya nuduh bagaimana ya, menurut temanku seperti itu. Makhluk seperti itu pasti apabila diberi sajian seperti itu pasti akan senang Bang, ya kan. Justru harusnya kalau menurut saya nih harusnya dihentikan lah, nggak usah, karena kan membahayakan banyak nyawa Bang. Untung aja adzan subuh ya. Kalau enggak depannya udah jurang nih katanya. Berapa nyawa yang terancam di situ, ya kan. Mereka punya keluarga, mereka punya anak, punya istri, punya saudara, dan menuju pulang ke daerah ke kampung halaman buat bertemu keluarga, tahu-tahu di tengah jalan mengalami kejadian yang di luar logika. Oke, mungkin gitu ya Bang. Ya. Terima kasih sudah berbagi cerita dan semoga menambah informasi dari teman-teman semua. Terima kasih Bang Viti. Siap. Sudah berkenan cerita ya Bang. Mungkin gitu teman-teman, teman-teman bisa cari beritanya di Google, di media lain, cek sendiri beritanya apakah benar ataukah menurut teman-teman gimana. Dan mungkin sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share ke seluruh masyarakat Indonesia. Saya Gitama. Saya Vidi Gotsi. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Okay. Thank you.